Istana Basa Pagaruyuang adalah replika istana kerajaan Pagaruyuang terletak di Nagari Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Mas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di provinsi itu. Istana Basa Pagaruyuang asli dibangun seluruhnya dengan bahan kayu yang berada di atas bukit batu patah dan dibakar habis saat Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru atau replikanya dibangun pada tahun 1976 dengan struktur beton modern, namun tetap mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana umumnya rumah gadang yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijo. Ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furniture dan artefak antik Minang yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Dari mana sajakah yang sudah datang ke Istana Basa Pagaruyuang? Pada umumnya, pengunjung yang datang ke istana pada dia periode ini ada masa pandemi COVID dari 2020 sampai 2000 sekarang, akhir 2019. Sebelum pandemi cukup banyak. Itu ada dari mancanegara. Kalau mancanegara ada Eropa, ya kayak dari Jerman ada, dari Cina ada. Kalau Asia ya Asia Cina. Kalau Eropa banyak ada Belgia dan yang lainnya. Kalau Asia Cina, Thailand, dan ada lagi pada umumnya Malaysia. Karena ada mungkin keterkaitan antara adat antara Malaysia dengan Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Kalau untuk sebelum itu, kalau untuk provinsi di Indonesia cukup banyak, dan ada pun dari Ambon juga banyak, Ambon, Kalimantan, ya, Sulawesi dan yang lainnya. Tapi pada masa pandemi 2020 ya sampai sekarang itu pada umumnya lokal, mancanegara enggak ada. Pun ada hanya 7 atau 1 itu pun jarang kita temui. Tapi kalau untuk lokal yang khususnya Pulau Sumatera itu pada umumnya masih banyak datang ke istana. Seperti kalau dari Jambi, Bengkulu, Palembang. Nah, kalau dari Medan banyak, pada umumnya Medan dan itu Kepulauan Riau pada umumnya Pekanbaru itu pada umumnya tiap bulan dan tiap hari rata-rata ada untuk sekarang masa pandemi. Selanjutnya, apa sajakah yang bisa kita dapatkan saat berkunjung ke Istana Basa Pagaruyuang? Sebenarnya banyak yang bisa beliau lihat, ya. Kalau lihat dalam artinya observasi. Kalau dia ingin belajar tentang adat, juga bisa dia belajar dan bertanya tentang tatanan adat Minangkabau. Seperti ada utamanya bangunan lah dulu, bangunan ada rangkiang, apa fungsi rangkiang, ada rumah gadang, apa fungsi rumah gadang di Minangkabau. Kalau dia bertanya secara adat dan budayanya. Ada surau, apa fungsi surau, dan beliau kita terangkan satu persatu bangunan yang ada. Kalau bangunan, termasuk tanaman dan marawa yang ada di istana. Kenapa ada seperti bendera Jerman? Itu yang beliau lihat. Kenapa tanamannya diatur? Tanaman-tanaman yang ada di halaman itu ada pohon jambu bol,
ada kelapa, apa guna dan fungsinya nanti bisa kita terangkan baik itu melalui guide dan yang lainnya. Dan rumah gadang itu bisa dilihatnya dari ukiran, karena itu cerminan orang Minangkabau. Orang Minangkabau tercermin di situ. Karena bagi kami rumah gadang itu adalah sebuah tuntunan adat Basandi Sarak Basandi Giwe Tabuno. Tapi kalau orang yang berwisatawan hanya untuk melihat-lihat keindahan, boleh juga ya, bagaimana indah dan bagaimana arsitekturnya, mungkin bisa juga. Tapi kepada umumnya wisatawan bertanya tentang bagaimana cara tata nama pembuatan rumah gadang yang megah dan indah ini. Nah itu pada umumnya. Tapi kalau beliau ingin melihat juga koleksi-koleksi yang ada di atas rumah gadang, ada seperti keris, ya, seperti baju kain songket yang ditinggalkan masa dulu, sisa-sisa kebakaran ada. Dan itu bisa kita terangkan semuanya kepada beliau. Tergantung beliau mau meminta dan mau melihat atau mau meminta ilmu yang mana yang dia inginkan. Nah itu yang penting sekali. Karena beliau udah ada sebagai pedoman daripada nenek mamak kita dulu yang memberikan kepada beliau. Karena istana ini kan cerminan. Salah kami menerangkan guide dan yang lain yang ada di sini pengelola, tentu akan terlihat kesalahan dari khususnya Istana Basa dan Minangkabau umumnya. Jadi kalau kita harus menjelaskan jelasnya, karena guide-guide itu bisa menerangkan semua yang apa yang dia wisatawan inginkan untuk mencari suatu ilmu pengetahuan tentang adat budaya.